Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ayam saya ada yang goham, gom atau manikan ya. Kalau di daerah saya dibilangnya goam. Kebetulan belum saya bikin video tentang pengobatan ayam goam. Ya, ini mungkin video pertama untuk ayam goam. Nanti saya akan share tentang ayam goam ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe ya. Satu subscribe dari teman-teman sangat berguna atau bermanfaat bagi saya. Oke, terima kasih yang sudah. Semoga dapat terus berkarya di YouTube ayam. Oke, ikutin terus. Oke teman-teman, ini adalah salah satu ayam saya yang goam ya. Kita bisa lihat di pipi sebelah kanan dan sebelah kiri agak berbeda ukuran ya. Di sebelah sini ada sedikit benjolan teman-teman. Ternyata di dalamnya ada goham ya. Kita bisa lihat nih ada cairan ya, liur. Ini diakibatkan karena goam tersebut. Goam ini bisa diakibatkan dari bekas adu, pacoroh, patuk, ataupun bisa juga karena luka di mulut pasca makan ya. Seperti makan gabah itu bisa melukai ini, dan kebersihan pakannya pun mengakibatkan infeksi dugal atau goam seperti ini teman-teman ya. Ini akibatnya, dan pengobatannya sering saya lakukan ada beberapa obat di bawah ini di zoom. Obatnya ini satu ada alkohol, teman-teman juga bisa dapatkan di toko-toko terdekat. Ini juga ada penny strap teman-teman, penny strap. Ini saya dapatkan online. Obat ini adalah obat untuk anti infeksi ya teman-teman, anti infeksi dengan cara injeksi atau suntik. Ini obat dalam, bisa juga digunakan untuk goam, dugal, dan infeksi-infeksi lain di tubuh ayam ya, bisa disuntik. Dan tetrakol juga ada. Ini ada juga vitamin C, IP ya, dan katembat ya, korek kuping, dan betadine teman-teman, obat luka. Simpelnya, kalau memang teman-teman nggak ada dari obat-obat yang tadi saya sebutkan, teman-teman juga bisa lakukan cara yang simpelnya. Sering saya lakukan untuk kasus seperti ini adalah dengan cara kita kompres teman-teman. Saya contohkan, kita kompres di bagian bengkak dengan air hangat. Kuncinya untuk goam seperti ini, memang ini belum parah, kuncinya adalah dengan dijaga kebersihan mulutnya teman-teman, dijaga kebersihannya. Kalau sudah seperti ada luka di sini, kita bersihkan terus lukanya. Kuncinya adalah di situ. Kalau semakin tidak bersih, itu akan semakin tambah bengkak dan akan menjalar infeksinya ke belakang teman-teman. Nah untuk ini saya akan praktekkan cara pembersihannya hariannya teman-teman. Nah kita bisa lihat. Nah di sebelah bawah, mungkin ini agak sakit teman-teman, tuh ada, nah ini teman-teman ada matanya, ada titiknya, itu luka. Nah itu goamnya, kita bersihkan terus. Ini kebetulan pagi sudah saya bersihkan, sudah saya kompres juga. Nah caranya seperti ini. Cara pembersihannya,
Kita oleskan ketembat di alkohol, teman-teman. Hati-hati, jangan terlalu banyak. Hanya sebatas basah di di ketembatnya ya. Kita bersihkan ininya. Nah, di rongga ini. Karena di sini biasanya banyak sisa-sisa makanan yang tertinggal, apalagi ayam yang memang kita kasih pakan basah seperti pur basah ataupun puut dedek. Nah, biasanya banyak yang tertinggal. Nah, ini harus dilakukan setiap hari teman-teman agar tidak terjadi penyumbatan sisa makanan di sini. Tuh. Kita bersihkan pakai alkohol. Setelah ini teman-teman bisa masukkan bubuk tetrakol. Bubuk tetrakolnya kita sama oleskan ke ketembat, kita masukkan ke mulutnya ya. Kebetulan tadi pagi sudah saya lakukan. Kalau memang tidak ada tetrakol, teman-teman juga bisa tambahkan atau obati dengan betadine, teman-teman, obat-obat merah. Kita obati betadine, sama jangan terlalu banyak, yang penting mengena dari titik lukanya ya, titik kohamnya kena tuh. Nah, itu cara simpel pengobatan dan pembersihannya, teman-teman. Untuk vitamin C IP ini juga kita kasih harian ya, 1 ataupun 2 tablet. Ini juga sama yang ada di warung-warung atau di apotik. Karena ayam guam ini sama seperti manusia yang kekurangan vitamin C, yaitu sariawan ya teman-teman. Saya sering gunakan atau saya kasih vitamin C IP ini, cukup murah, banyak juga di pasaran, dan kegunaannya pun untuk menambah asupan vitamin C agar mengobati sariawan dari dalam. Nah, untuk pet strap kalau memang nggak ada, teman-teman juga bisa ganti dengan amoxicillin yang banyak beredar di apotik atau di warung-warung. Itu tujuannya untuk antibiotik, pengobatan dari dalam ya teman-teman. Kalau memang tetrakol tidak ada, teman-teman juga cukup gunakan betadine dan alkohol ini, teman-teman. Yang penting kuncinya adalah rutin tiap hari. Sama dikompres, itu aja intinya, kebersihan terus dikompres. Butuh ketelatenan, kesabaran untuk pengobatan goam ini. Goam ini sama halnya dugal, teman-teman. Kalau untuk baru yang terkena gejala seperti ini infeksinya masih berbentuk cairan kayaknya kalau kita pencet. Nah, kalau memang sudah kita kompres terus, biasanya dia akan mengeras, dan kalau memang di dalam mulutnya sudah ada kotoran yang menggumpal, nah itu mendingan dikeluarkan, kita bersihkan seperti tadi, nah kita obati dengan betadine. Ya kalau untuk ini kebetulan baru 2 hari, jadi masih cairan bentuknya, jadi kita kompres terus, jaga kebersihannya. Itu aja mungkin tips pengobatan dugal dari saya. Adapun yang memang sudah bengkak besar, sama aja pembersihannya seperti ini. Kalau memang sudah kering, tinggal dikeluarkan mata goamnya, teman-teman. Ya itu saja. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Salam unggas taruh.